Selamat datang di channel YouTube Wisnu Purnomo. Oke teman-teman, pada video kali ini kita kembali ke video jawab pertanyaan. Oke, di sini saya akan menjawab satu pertanyaan, tetapi pertanyaan ini sangat penting untuk semuanya, terutama untuk teman-teman yang masih bersekolah. Ini sangat penting teman-teman. Akan saya jawab. Ini pertanyaannya sebenarnya nggak cuma satu yang masuk ke kami, tapi kami rangkum menjadi satu pertanyaan karena topiknya tuh hampir sama yang ditanyakan, kayak gitu ya. Jadi pertanyaan seperti ini. Mainan resin tidak perlu sekolah. Mainan resin tidak perlu sekolah. Oke. Kami akan menjawab. Itu bisa menjadi pertanyaan maupun bisa menjadi pernyataan. Intinya kayak gitu. Kami jawab dulu ya dari latar belakang kami. Kenapa kami di video YouTube ini kami banyak bermain resin. Oke. Pertama, kami mengenal resin itu justru dari sekolah, teman-teman, dari sekolah. Bukan dari jenjang SD, jenjang SMP maupun jenjang SMA, tetapi kami mengenalnya di jenjang S1. Gitu ya. Jadi saya pribadi atau teman-teman angkatan kami mengenal resin itu di jenjang S1. Di teknik mesin dulu, S1 saya di teknik mesin, teman-teman. Nah, saya mengenal resin itu di teknik mesin tersebut. Saya belajar mengenai resin itu apa, cara menggunakan resin itu bagaimana, pengaplikasian resin itu seperti apa saja, terus resin dengan berbagai serat, dan mungkin bisa bermain ke fiber juga, dan lain-lain. Intinya lengkap, sampai ke berbagai jenis komposit yang ada gitu. Kami melajarinya di teknik mesin, teman-teman. Terus untuk video-video yang kami terapkan di channel YouTube ini itu sebenarnya sudah kami sederhanakan, sudah kami rangkum supaya teman-teman itu juga enak gitu loh melihatnya, asik. Karena kalau kita membikinnya sesuai dengan apa yang kita pelajari dulu, pasti teman-teman juga tiba-tiba mengetahui resin secara berat ya gitu kan, nanti jatuhnya gimana ya, jadi nggak tertarik gitu loh. Jadi kami mencoba dulu melihat, oh kita bermain dengan yang kecil-kecil dulu. Kenapa sih kita bermain yang kecil-kecil? Ya karena kita pelajari dulu kan nggak harus langsung besar, teman-teman. Kita pelajari dari kecil-kecil dulu, mulai dari gantungan kunci, boneka kecil, terus kayak pot-pot mini, pot kaktus, dan lain-lain. Kenapa seperti itu? Ya karena itu adalah hal-hal yang kecil yang bisa kita aplikasikan dan bisa kita bikin dari sebuah resin, teman-teman. Bahkan resin itu nggak cuma buat kerajinan-kerajinan kayak gitu, bisa juga buat bodi kendaraan. Nah, bodi kendaraan itu juga dari resin, teman-teman. Tapi teman-teman kan mengenalnya fiber. Nah, fiber itu adalah seratnya, resin itu adalah cairannya. Nah, kalau yang di bodi kendaraan itu namanya komposit. Jadi resin plus fiber, ya jadinya komposit. Fiber kan serat, kalau fiber kan bahasa Inggris ya, kalau bahasa Indonesia kan serat, teman-teman. Jadi ya itu tadi. Jadi untuk fiber ini bisa macam-macam, nggak harus yang ada di pasaran saat ini, tapi teman-teman bisa menggantinya sendiri menjadi bahan-bahan yang alami. Mungkin jadi serat bambu, terus tulang-tulang daun, terus bulu ayam, terus mungkin bisa kain perca tuh juga bisa dijadikan loh. Sisa-sisa kain, sisa benang itu juga bisa dijadikan, teman-teman. Sisa kain, sisa benang, serbuk kayu, tatal dari logam-logam itu juga bisa dijadikan seratnya, teman-teman. Dijadikan ini pengisiannya. Jadi kalau bisa dibilang resin ini adalah variabel tetapnya. Nah, isiannya ini variabel kontrol tuh ya bisa ini serat-serat apapun itu variabel terkontrolnya, tapi ya variabel tetapnya tetap resin ini perbandingannya tetap sama dengan angka-angka segitu. Nah, nanti isiannya ini tinggal kita kasih berapa persen supaya tetap bisa mendukung resin ini tetap supaya menjadi tetap kuat gitu loh, teman-teman. Tidak mengurangi, bahkan tidak mengubah dari resinnya ini, dari apa yang difungsikan resinnya ini, ya gitu, teman-teman. Jadi ini ya, bukan kami meremehkan penanya-penanya bahwa mainan resin tidak perlu sekolah. Mungkin ada beberapa teman-teman yang mengenal resin itu dari autodidak kayak gitu ya. Itu banyak banget, banyak kayak gitu. Karena teman-teman kami juga ada yang di belakang Wicapo Kreatif ini yang mengenal resinnya secara autodidak, teman-teman. Tapi kami tetap merangkulnya karena ya yang penting mau belajar kayak gitu aja lah. Karena belajar itu bisa dari mana saja, teman-teman. Tapi yang kami mau jawab di sini bahwa sekolah itu penting, bukan penting dalam artian bisa membuat kita menjadi berhasil ya, bukan, tapi penting dalam membangun pola pikir kita, teman-teman. Tetap kita membangun pola pikir itu dari berinteraksi, terutama di sekolah itu kan kita berinteraksi, teman-teman. Yang paling penting itu berinteraksi. Bahkan
yang dibangun di sekolah itu sistemnya pola pikir dan juga moral. Kalau untuk ilmu yang didapat tuh, kalau saya pribadi ya, itu mungkin 5% aja sih teman-teman. Yang selebihnya ya kita bisa mendapatkan link, terus kita bisa berinteraksi, belajar bersosialisasi, kita ya macam-macam. Kalau untuk ilmu mungkin di kelas itu kadang kalau saya pribadi cuma 5% mendapatkannya. Kalau saya nggak membaca lagi atau saya tidak mengulas-ngulas lagi di rumah ataupun di luar ruang, ya saya pribadi nggak bisa teman-teman, karena gitu kalau nggak mencoba sendiri ya kurang ya gitu. Jadi kenapa saya penting banget menjawab pertanyaan ini ya, takutnya nanti teman-teman generasi muda itu jadi malas bersekolah gitu, karena tanpa sekolah aja aku bisa, ya bukan berarti begitu teman-teman. Teman-teman harus tetap belajar, tetap harus bersekolah. Karena apa? Sekolah itu salah satu, mungkin kalau teman-teman yang bersekolah itu masih dibiayai orang tua, salah satu bentuk tanggung jawab teman-teman terhadap orang tua teman-teman yaitu sekolah dengan baik, lulus dengan, ya penting lulus dengan hasil yang teman-teman raih sendiri gitu. Entah itu nanti nilainya jelek, bagus, ya yang penting teman-teman tuh bisa bangga dengan hasilnya sendiri teman-teman. Itu yang paling penting. Buat apa sih bagus-bagus nilainya kalau kita membohongi orang tua? Yang penting kita sebagai anak yang sudah menjalankan kewajiban kita ya gitu. Ya seperti halnya teman-teman yang mendapatkan beasiswa ya, itu juga bertanggung jawabnya sama kan, lulus gitu. Sama dengan dibiayai orang tua itu juga sebenarnya mendapatkan beasiswa, tapi beasiswa sumbernya orang tua gitu kan, sama aja gitu. Kecuali kalau teman-teman yang udah biaya sekolah dari SD sampai perguruan tinggi sampai selesai itu dengan biaya sendiri ya gitu, mungkin mulai S1-nya biaya sendiri. Tapi kan mungkin teman-teman juga tahu kan feel-nya bagaimana teman-teman rasanya bekerja mendapatkan uang guna membayar pendidikan. Teman-teman juga pasti merasakan itu, mungkin yang dirasakan orang tua, bahwa orang tua tuh ingin melihat anaknya, mungkin yang dilihat orang tua tuh hanya ingin melihat anaknya itu selesai gitu aja, lulus ya gitu. Itu udah lega banget loh sepertinya loh teman-teman, kayak gitu ya. Itu sepertinya dijadikan motivasi aja untuk sekolah ini perlu untuk diri kita. Jadi sekolah itu bukan kewajiban tapi kebutuhan teman-teman, kebutuhan kita ya gitu ya. Jadi kembali lagi ke pertanyaan ini, mainan racing tidak perlu sekolah? Menurut saya perlu teman-teman, perlu banget. Karena ya bukan gimana ya, kalau dari tadi saya jawab dari pribadi saya, bahwa saya mengenal racing itu dari sekolah, dari teknik mesin teman-teman. Teknik mesin yang dulu saya pelajari itu teman-teman, kebanyakan orang yang mungkin saya jumpai ya, yang saya jumpai bahwa teknik mesin yang lingkungan saya terima, yang lingkungan saya mengerti itu bahwa teknik mesin ya teknik otomotif. Padahal teknik otomotif itu hanya 3 SKS dalam seluruh studi saya selama 4,5 tahun, itu hanya 3 SKS. 3 SKS pun pilihan teman-teman, itu bukan wajib, tapi 3 SKS pilihan itu otomotif. Jadi ya bukan salah sih, tapi kurang tepat jika teman-teman berpikir bahwa teknik mesin adalah teknik otomotif. Itu salah besar. Karena kamera ini didesain sama siapa sih? Ya sama anak-anak teknik mesin. Nah gitu ya. Desainnya seperti apa itu teknik mesin, terus dalemannya seperti apa nanti bekerja sama dengan teknik-teknik yang lainnya. Tapi untuk desainnya bentuknya seperti itu ya teknik mesin kayak gitu. Terus ATM, kenapa ATM bentuknya seperti itu juga, itu anak teknik mesin juga teman-teman. Gelas bentuknya seperti itu, tongsis bentuknya seperti itu, tripod bentuknya seperti itu, laptop bentuknya seperti itu anak teknik mesin teman-teman. Jadi didesain gitu ya. Dulu emang fokusnya teknik mesinnya, teknik mesinnya manufaktur teman-teman, karena emang di sekolah atau di universitas yang tempat saya belajar itu manufaktur, jadinya emang berfokusnya di situ. Jadi itu untuk video kali ini, semoga dari berbagai pertanyaan yang intinya temanya sama, yaitu menanyakan tentang mainan racing tidak perlu sekolah, menurut kami dari tim Wicapo Kreatif di channel YouTube Superromo ini perlu teman-teman. Ya gitu ya. Tetap perlu, tapi yang menjadi catatan, tapi sekolah bukan menjadi tempat atau satu-satunya teman-teman bisa berhasil. Semua tergantung teman-teman sendiri, usaha teman-teman sendiri.
dan terus berdoa kepada Allah, karena Allah lah yang memiliki semuanya. Teman-teman minta detail ya, kalau teman-teman berdoa secara detail, teman-teman mintanya apa, jangan secara global teman-teman. Ya Allah, saya mau sukses, ya nanti mungkin Allah bisa mengasih kita kesuksesan dalam bentuk apapun. Contohnya kita sukses dalam bentuk kesehatan, kita dikasih kesehatan terus ya. Itu kan termasuk kesuksesan juga teman-teman. Tetapi kalau kita minta kepada Allah ya, kita detail, seperti kita minta kepada orang tua kita. Contohnya kita mau minta dibeliin HP itu, Pak saya minta beli HP ini serinya gini boleh nggak ya, gitu kan. Kalau di ACC ya alhamdulillah, kalau enggak ya udah gitu. Tapi kan sama juga kita minta kepada Allah, bahwa mintanya juga harus detail. Ya Allah, saya minta sukses dalam jalan seperti ini yang saya inginkan, dan menjadi seperti ini dengan jenjang seperti ini dengan detail teman-teman, sesuai dengan keinginan teman-teman. Intinya kayak gitu ya. Walaupun Allah tuh tahu isi hati kita, tapi kan kita tuh berkomunikasi itu secara jelas itu teman-teman, karena intinya komunikasi dan jujur untuk terus kita bisa survive di lingkungan yang ada saat ini. Jangan lupa bersyukur, jangan lupa jaga kesehatan, selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan klik tanda lonceng.